Selamat siang semuanya. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 2 Nikel. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari brainstorming kami mengenai penyelesaian kasus kerjasama dan kolaborasi tim. Oke, selanjutnya. Di sini kami akan memperkenalkan anggota grup kami, yaitu ada saya sendiri, Navilka, sebagai moderator presentasi kali ini. Lalu ada Kanaya, Nadine, Kamilia, Hazia, Najla, Alivia, Ruben, Ailsa, dan Danin. Baik, kita langsung masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu mengenai kolaborasi eksternal. Ada kasus di mana sebuah perkumpulan ingin menyelenggarakan seminar nasional dengan topik ketahanan pangan lokal. Mereka berinisiatif untuk menggandeng BEM fakultas dan organisasi mahasiswa luar kampus yang berfokus pada pangan dan lingkungan. Dalam proses diskusi, muncul perbedaan pandangan mengenai bentuk acara dan pembicara yang akan diundang. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap dan langkah yang sebaiknya diambil oleh panitia gabungan agar perbedaan pendapat dapat dikelola dengan baik, kolaborasi tetap berjalan dengan lancar, dan seminar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan bersama. Jelaskan solusi dan langkah konkret yang akan kalian ambil berdasarkan prinsip-prinsip kolaborasi. Silakan untuk presenter bisa dijawab. Baik, yang pertama itu adalah komunikasi terbuka, dengarkan semua pihak, gunakan bahasa yang netral dan saling menghargai. Nah, di sini contoh singkatnya itu adalah nanti dari kedua belah pihak, dari BEM baik juga dengan organisasi luar kampus eksternal, semua anggota memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan ide, saran, dan pendapat. Nah, nanti ini akan ditampung semuanya untuk melalui proses selanjutnya. Cukup. Baik, yang kedua ada samakan visi dan tujuan, yang dimana berarti semua pihak menyepakati arah dan sasaran acara sejak awal. Dengan tujuan bersama, setiap keputusan jadi lebih terarah dan menghindari perbedaan yang berarti. Cukup. Oke, lanjut. Yang ketiga, itu ada gunakan win-win solution. Jika ada perbedaan pendapat, cari jalan tengah agar semua merasa dihargai. Misalnya, panitia A ingin seminar formal, sedangkan panitia B ingin interaktif. Jadi, solusinya acara dimulai dengan pemaparan singkat untuk menjaga kesan formal, lalu dilanjutkan dengan diskusi atau games agar tetap interaktif. Nah, jadi tidak ada orang yang pendapatnya tidak dihargai. Cukup. Nah, untuk yang keempat, yaitu membagi peran yang jelas, tugas sesuai keahlian dan sumber daya masing-masing pihak, sehingga tidak ada yang merasa terberatkan, hingga acara akan berjalan sesuai rencana. Terima kasih. Lalu yang kelima, keputusan transparan menggunakan musyawarah atau voting cetak hasil rapat resmi. Dan sehingga catatannya itu bisa dipakai jika nanti ada kesalahpahaman atau perbedaan pendapat setelah terjadinya musyawarah. Baik, yang keenam, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan lewat rapat rutin untuk melihat sejauh mana progres dan capaian tim. Dari rapat ini kita bisa tahu apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih ada kendala. Setelah acara selesai, kita juga adakan evaluasi pasca acara untuk menilai hasil, mencari hal yang perlu diperbaiki, dan memastikan kegiatan berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan langsung lanjutkan ke studi kasus yang kedua, yaitu pembagian tugas tidak merata. Nah, di sini studi kasusnya itu apabila dalam suatu kelompok ada anggota yang merasa beban tugasnya lebih banyak dibandingkan dengan anggota lainnya karena pembagian kerja yang tidak jelas sejak awal, hal ini membuat anggota tersebut merasa lelah dan kurang bersemangat. Sementara anggota lain tidak menyadari ketidakseimbangan ini. Penanggung jawab pun sulit diajak diskusi karena jadwalnya padat, sehingga masalah ini dikhawatirkan akan mempengaruhi outcome dari tugas itu tersendiri. Nah, jika kalian berada di posisi anggota kelompok, apa langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini secara kerjasama dan tanpa menyalahkan pihak manapun? Baik, pada presenter silakan menjawab. Baik, untuk solusi yang pertama yaitu ada identifikasi fakta dan progres. Jadi sebelum mulai diskusi, penting buat tahu dulu siapa yang pegang tugas dan progresnya udah sampai mana. Dengan catatan yang jelas, semua orang bisa lihat posisi masing-masing. Jadi kalau misalkan ada masalah, jadi kita tuh berdasarkan fakta, bukan cuman kira-kira atau tuduhan. Cara ini bisa bikin diskusi itu lebih adil dan juga gampang untuk mencari solusi yang terang dan juga solusi bareng-bareng secara keseluruhan. Cukup. Lalu yang kedua, ada bangun kesadaran bersama, adakan diskusi terbuka dengan bahasa netral, fokus pada solusi bukan menyalahkan. Jadi bila ada suatu permasalahan
permasalahan, tidak fokus untuk menyalahkan salah satu pihak, namun kita fokus untuk mencari solusinya agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Cukup. Selanjutnya adalah mungkin bisa atur ulang pembagian tugas supaya lebih adil dan sesuai dengan kemampuan anggota. Jadi kalau misalkan ada yang merasa tugasnya lebih banyak atau lebih berat itu bisa dibicarakan bareng supaya tugasnya bisa dibagi ulang sesuai kemampuan anggota. Karena kan tiap anggota mempunyai kapasitas yang berbeda. Jadi pembagian sesuai kemampuan ini tuh meminimalisir terjadinya stres antar anggota. Cukup. Baik, selanjutnya itu ada ambil inisiatif saat penanggung jawab sibuk. Jadi ketika penanggung jawab sibuk, kita bisa memfasilitasi diri kita sendiri dengan Google Docs yang mana bisa diakses oleh orang lain di kelompok ataupun penanggung jawab lain di kelompok sehingga kita bisa memantau tiap-tiap pekerjaan dan bisa saling membantu ketika ada pekerjaan yang belum terselesaikan. Cukup. Dan yang terakhir yang dapat bisa kita lakukan adalah komitmen dan pemantauan secara rutin. Komitmen yang dimaksud ini sendiri adalah tanggung jawab dan konsisten dalam mengerjakan tugas kita sendiri. Lalu melakukan pemantauan secara rutin untuk menjaga tugas agar tetap on track dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kami mengenai hasil brainstorming kami dalam penyelesaian studi kasus ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kelompok 2 Nikel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.